Al-Masjidun Nabawi fi ahdin nubuwah, Masjid Nabawi di zaman kenabian. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tatkala Rasulullah SAW sampai di pinggiran kota Madinah dalam perjalanan hijrah dari kota Mekah, orang-orang Ansar berlomba-lomba menyambut kedatangan beliau. Semua dari mereka berharap mendapatkan kehormatan beliau menjadi tamu mereka. Di antara mereka ada yang memegang tali kekang untanya. Rasulullah SAW lalu mengatakan kepada mereka, biarkan unta ini berjalan sendiri, karena sesungguhnya ia dibimbing. Maka unta itu terus berjalan membawa Rasulullah SAW melewati rumah-rumah orang Ansor dan ladang-ladang mereka, sehingga sampai di satu tempat di mana terdapat rumah-rumah Bani Najjar. Disitulah ia berhenti, kemudian duduk, kemudian kembali berdiri dan berjalan tidak jauh. Kemudian ia kembali ke tempat semula. Ketika itu barulah Rasulullah SAW turun, dan dengan segera Abu Ayyub Al-Ansari datang menyambut beliau dan membawa kendaraan Rasulullah SAW ke rumahnya, dan adalah rumahnya dekat dengan tempat itu. Maka orang Ansor datang mengundang beliau ke rumahnya. Beliau menanyakan di mana kendaraannya. Mereka menjawab, sudah dibawa oleh Abu Ayyub. Maka beliau berkata, seorang ikut kendaraannya. Lalu beliau menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Keesokan harinya Rasulullah SAW menanyakan perihal tanah tempat untanya berhenti kemarin. Mereka memberitahukan tanah itu adalah milik 2 orang anak yatim. Beliau lalu memanggil dan meminta keduanya menjual tanah itu. Namun keduanya justru menawarkan menghibahkan tanah itu kepada beliau. Namun beliau tidak mau, kecuali dengan membeli. Tanah itu sebelumnya adalah tempat mengeringkan kurma. Di dalamnya terdapat beberapa batang kurma, dan di bagian lain terdapat kuburan-kuburan tua dan sedikit air yang keruh. Maka Rasulullah SAW mempersiapkannya menjadi masjid. Para sahabat dari kalangan Ansar dan Muhajirin berkumpul. Lalu mereka mengalirkan air dan memindahkan tulang belulang yang ada di kuburan itu, serta menebang sisa-sisa batang kurma. Mereka mendatarkan tanah dan mengukur dengan petunjuk dan arahan dari Nabi SAW. Ukuran bangunan dari utara ke selatan adalah 70 hasta, dan dari timur ke barat adalah 60 hasta. Untuk fondasi, para sahabat menggali lubang sedalam 1 hasta. Di dalam lubang itu mereka menyusun batu-batu yang sesuai sampai mencapai permukaan tanah. Kemudian mereka meninggikan batu-batu itu sampai mencapai 3 hasta. Rasulullah SAW ikut terjun langsung bekerja bersama mereka. Beliau mengangkat batu di atas perutnya yang mulia. Melihat yang demikian, para sahabat saling berlomba membantunya dan berkata, ya Rasulullah, cukup kami saja yang mengerjakannya. Namun beliau tidak mau kecuali tetap ikut serta bekerja dengan mereka. Sebagian sahabat ingin membangun masjid dengan miniatur yang berbeda dan lebih bagus. Namun Rasulullah SAW berkata, cukuplah sebuah bangunan seperti bangunan Nabi Musa. Mereka lalu menyempurnakan dindingnya dengan adukan dari tanah setinggi 5 hasta. Masjid mereka buat 3 pintu. 1 pintu di sebelah timur, 1 pintu di sebelah utara, dan 1 pintu lagi di sebelah barat. Dan kiblat pada waktu itu adalah menghadap Baitul Maqdis di utara. Oleh sebab itu, mereka tidak membuat pintu dari arah utara. Ketika dinding-dinding selesai dibangun, Rasulullah SAW bersama sahabat langsung sholat di masjid. Dan ketika cuaca sangat panas, mereka susun di dalamnya batang-batang kurma, dan di atasnya mereka letakkan tikar dari pelepah kurma. Kemudian mereka tutup dengan daunnya. Dan di samping dinding sebelah selatan mereka buat atap tempat tinggal orang-orang fakir dari kalangan Muhajirin dan untuk tamu-tamu yang datang ke kota Madinah. Tempat itu dikenal dengan As-Suffah, dan di sudut sebagian tenggara
dibuat 2 kamar untuk 2 orang istri Nabi SAW, Aisyah dan Saudah radhiyallahu anhuma. Sejak itu jadilah Masjid Nabawi jantung kota Madinah, yang menjadi tujuan para sahabat untuk sholat di belakang Rasulullah SAW. Mereka menerima ayat-ayat yang diturunkan kepadanya dan mendengarkan khutbah-khutbahnya. Biasanya Rasulullah SAW berceramah di tengah-tengah shaf paling depan. Apalagi sejak itu jadilah Masjid Nabawi jantung kota Madinah, yang menjadi tujuan para sahabat untuk sholat di belakang Rasulullah SAW. Mereka menerima ayat-ayat yang diturunkan kepadanya dan mendengarkan khutbah-khutbahnya. Biasanya Rasulullah SAW berceramah di tengah-tengah shaf paling depan. Apabila merasa lelah, beliau bersandar kepada sebatang kurma di sampingnya. Dan pada waktu itu belum ada mimbar dan mihrab di Masjid Nabawi. Di luar waktu-waktu sholat, Rasulullah SAW sering duduk di masjid, dan para sahabat duduk melingkar di sekelilingnya. Maka beliau berbicara dan mengajar mereka. Beliau juga sering duduk-duduk bersama ahlu suffah dan menghibur mereka. Pada sebagian malam, kadang-kala beliau datang ke masjid untuk melaksanakan sholat tahajud. Dan pada waktu yang sama, masjid juga menjadi pusat pembangunan masyarakat baru. Dari sini Rasulullah SAW mengatur urusan-urusan kaum muslimin. Dan tatkala orang-orang Yahudi menampakkan permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin, mulailah sebagian mereka mencemooh kiblat kaum muslimin. Mereka berkata, kalau seandainya kami bukan dalam kebenaran, tentu kiblat kalian bukan ke Baitul Maqdis. Mendengar ejekan itu, Rasulullah SAW merasa gundah dan sesak dadanya. Beliau selalu memandang ke langit, menunggu-nunggu perintah Allah. Dan pada pertengahan bulan Rajab tahun kedua Hijriah, wahyu turun dalam ayat mulia berikut ini. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Rasulullah SAW dan kaum muslimin bergembira ria, dan mereka segera merubah kondisi masjid. Mereka menutup pintu arah selatan dan membuat pintu baru di dinding sebelah utara. Mereka juga memindahkan 2 baris tiang masjid berikut atapnya ke bagian selatan, sedangkan yang lain mereka tinggalkan untuk ahlu suffah. Mereka lalu pindah ke situ. 5 tahun berlalu, sedang populasi umat Islam terus bertambah sehingga masjid menjadi sempit. Maka mereka menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Sedang di dekat masjid ada tanah kosong. Maka Rasulullah SAW menjanjikan kepada orang yang membelinya balasan surga. Dan Uthman bin Affan pun segera membelinya. Sedangkan kaum muslimin bersemangat memperluas masjid sekembalinya mereka dari perang Khaybar. Dan pada tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah SAW dibuatkan mimbar yang diletakkan di bagian selatan. Dan tatkala beliau sedang berkhutbah di atasnya, para sahabat mendengarkan tangisan kesedihan yang kuat dari pokok kurma yang biasa dipakai beliau bersandar ketika khutbah. Maka Rasulullah SAW langsung turun dari mimbar dan memeluk serta membelainya sampai ia diam. Mimbar Rasulullah SAW mempunyai 4 tangga, dan biasanya beliau berdiri di atas tangga kedua dan duduk di antara 2 khutbah di atas tangga ketiga. Samping mimbar terbentang hamparan Masjid Nabawi sampai ke rumah Rasul SAW yang dinamakan Raudhah, taman. Rasulullah SAW menyebutnya sebagai satu taman dari taman-taman surga, Raudhatun min riyadil jannah. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi rizki agar dapat menziarahinya dan memberikan sholat yang khusyuk di dalamnya berulang-ulang kali. Semoga Allah memberi kita petunjuk untuk mengikuti sunnahnya. Salawat dan salam semoga berlimpah kepada Rasulullah serta kepada keluarga dan para sahabat. Amin.